Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah Keuangan Publik dan dosen pengampu Ibu Dr. Lili Erina, MSI. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi dari soal ujian tengah semester Keuangan Publik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Reka Arliza, kedua ada Angelita Nomelimbong, ketiga ada Yuliana, keempat ada Ropika, dan yang kelima ada Feby Melati. Adapun pembahasan soal kami, yang pertama adalah melengkapi soal dan yang kedua adalah menganalisis kasus minyak goreng. Soal pertama, melengkapi kalimat. Sesungguhnya, keuangan publik itu adalah aktivitas finansial seluruh unit pemerintah atau organisasi pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai pemerintah. Dengan subjeknya, meliputi subjek-objek yang dimiliki negara, baik pemerintah pusat atau daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Objeknya meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengolahan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Serta prosesnya mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Keuangan publik sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang artinya pemiliknya adalah para pemangku kepentingan atau stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tugas dan fungsi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan adalah untuk mengatur keuangan publik itu dengan membuat, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi melalui kebijakan baik fiskal, yang artinya dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan kebijakan moneter yang artinya suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok, supaya peran pemerintah dalam distribusi dan stabilisasi barang-barang publik berjalan seimbang, sehingga perekonomian tumbuh dan rakyat sejahtera. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan publik itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat hingga sektor swasta sampai pada nilai rupiah yang terkecil, bahkan kepada yang maha memiliki segalanya. Analisis kasus. Pada kasus Migor atau minyak goreng, coba uraikan kasusnya dengan kronologis masalahnya. Mulai dari kebijakan apa, oleh siapa, mengapa, untuk apa, atau 50+1H. Apa dampaknya dan bagaimana solusinya. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga 24.000 per liter. Dalam keterangan pers terkait hasil ratas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dengan pertimbangan kondisi yang sifatnya mendesak tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar 14.000 per liter. Yang kedua, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS akan memberikan subsidi agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga 14.000 per liter. Yang ketiga, harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga
perekonomian. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pertemuan dengan para produsen minyak goreng dan melalui Kementerian Perindustrian meminta agar para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat. Kemudian Menteri Perdagangan juga akan menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan mengenai harga eceran tertinggi atau HET yang akan berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. Stok minyak goreng kini melimpah di supermarket dan minimarket setelah pemerintah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan per 16 Maret 2022. Akan tetapi, ketersediaan minyak goreng tersebut dibarengi dengan harga yang melonjak. Sebelum dicabut, harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium 14.000 per liter. Sebelum kebijakan terbaru itu, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di banyak tempat sehingga banyak warga harus antri untuk membeli walau pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan untuk menstabilkan harga dan pasokan sejak Januari lalu. Bahkan kelangkaan minyak goreng juga terjadi di daerah-daerah lumbung kelapa sawit, yaitu Riau dan Kalimantan Barat, seperti yang diungkap warga setempat kepada BBC News Indonesia. Selanjutnya itu ada hasil pemantauan Ombudsman di 274 pasar di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, stok minyak goreng mengalami penurunan, terutama minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Minyak goreng ternyata masih langka, bahkan kelangkaan itu semakin memburuk. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan evaluasi. Jangan hanya sekedar menyalahkan hal yang tidak bisa secara nyata meningkatkan ketersediaan minyak goreng ini. Ombudsman menilai akar permasalahan dari kelangkaan minyak goreng saat ini adalah disparitas harga yang mencapai 8.000 sampai 9.000 per kilogram. Disparitas harga terjadi karena terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan pada suatu harga komoditas bahan pokok. Dalam hal ini, minyak goreng antar daerah, para spekulan memanfaatkan disparitas harga minyak goreng di pasar tradisional yang sulit untuk diintervensi pemerintah. Aktivitas spekulan ini juga memunculkan dugaan terjadinya penyelundupan minyak goreng. Lanjutannya, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah sebesar 14.000 per liter. Terkait dengan harga minyak goreng kemasan, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian sehingga kita berharap dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Sementara harga minyak goreng curah tetap 14.000 karena pemerintah memberikan subsidi yang dananya berasal dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang bersumber dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Lanjutan, keterangan gambar, dua pekerja menuangkan minyak goreng ke wadah milik warga saat giat pasar murah minyak goreng curah di kawasan Jalan Ujung Padang, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 14 Maret 2022. Keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi hanya pada minyak goreng curah dinilai Muhammad Faisal, Direktur CORE Indonesia, lebih ideal dibandingkan menerapkan subsidi untuk semua jenis minyak goreng, sampai akhirnya menciptakan kelangkaan di pasar. Penelitian dari Institute for the Development of Economics and Finance atau INDEF, Rusli Abdullah juga sepakat dengan pengawasan distribusi dan peredaran minyak goreng curah sebab 61% konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia adalah minyak goreng curah. Lanjutan, keterangan gambar yang ada di samping mengenai pedagang menata minyak goreng curah yang dijual di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 16 Maret 2022. Penyebab dari naiknya harga minyak goreng. Nah, jadi kenapa sih harga minyak goreng itu mahal?
Nah, dikutip dari kompas.com, tanggal 26 bulan 11 2021, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng ini dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Selain itu, faktor yang menyebabkan harga minyak Indonesia mahal adalah turunnya panen sawit pada semester 2, sehingga dia mengatakan bahwa suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi atau supply chain industri minyak goreng. Nah, penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan dari B30. Nah, faktor lainnya yaitu gangguan logistik selama pandemi COVID-19 ini, seperti berkurangnya jumlah kontainer dan juga kapal. Kemudian kita masuk nih ke dampaknya. Dampak dari kenaikan minyak goreng ini berdasarkan laporan Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS, kerugian ekonomi akibat naiknya harga minyak goreng mencapai 3,38 triliun. Nah, nilai kerugian tersebut merupakan akumulasi dari 2 periode pada April sampai September 2021 dan Oktober 2021 hingga 19 Januari 2022. Secara rinci, kerugian masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng pada April sampai September 2021 sebesar 0,98 triliun, sedangkan kerugian mencapai 2,4 triliun pada Oktober 2021 hingga 19 Januari 2022. Nah, berdasarkan kelas ekonominya, masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebesar 1 juta sampai dengan 1,5 juta per bulan mengalami kerugian paling besar, yakni 0,82 triliun. Kerugian tersebut dihitung dengan menggunakan asumsi konsumsi minyak goreng sebesar 2,21 juta liter per hari. Nah, kelompok dengan pengeluaran per kapita sebesar 600.000 sampai 800.000 per bulan mengalami kerugian sebesar 0,54 triliun. Lalu kelompok dengan pengeluaran per kapita sebesar 800.000 sampai dengan 1 juta per bulan merugi hingga 0,486 triliun. Nah, sangat-sangat rugi nih teman-teman. Nah, sedangkan kelompok yang mengalami kerugian paling rendah memiliki pengeluaran di bawah 300.000 per bulan, yakni 0,3 triliun. Di atasnya ada kelompok dengan pengeluaran di atas 5 juta, yakni 0,07 triliun. Nah, ini pembagian kerugian ini berdasarkan wilayahnya. Kerugian ekonomi terbesar dari krisis minyak goreng dialami oleh rumah tangga yang ada di Pulau Jawa, yakni sekitar 1,99 triliun. Posisinya disusul oleh konsumsi rumah tangga di Sumatera dengan kerugian sebesar 0,85 triliun. Nah, sehingga dampak dari kenaikan harga minyak goreng ini sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat besar bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, solusi dari kasus ini, ada pun 3 hal yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang ada di negeri ini. Yang pertama, menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan yang dari awalnya di harga $1.100 Amerika menjadi $1.340. Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan juga luar negeri. Harga minyak goreng di negeri saat ini memang cukup menjanjikan, namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak yang tinggi. Kedua adalah relaksasi kebijakan biodiesel 30%. Menurut Rasanto, pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengenduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Presentasi biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan operasi pasar. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar.
Misalnya, dalam melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika investasi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah dinilai kurang efektif. Oke, baik. Kesimpulannya ini adalah keuangan publik adalah aktivitas finansial seluruh unit pemerintah atau organisasi pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan dinadai oleh pemerintah, dengan subjeknya meliputi seluruh objek yang dimiliki negara, baik pemerintah pusat ataupun daerah, perusahaan, negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Objeknya meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Nah, untuk merespon kenaikan harga minyak goreng, pada awal Januari 2022, pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Namun, kebijakan ini malah membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan menjadi langka. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO per 1 Februari 2022. Baiklah, demikian dari video pembahasan kami mengenai ujian tengah semester yang telah kami buat. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian video ini. Sekian dari kami, terima kasih.